Saat ini telah ditemukan 116 unsur. Sebagian besar merupakan unsur yang ditemukan di alam dan berjumlah 92, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur buatan. Untuk mempelajari tiap-tiap unsur, pembahasannya sejarah berkembangan sistem unsur periodik saat ini telah ditemukan 116 unsur. Sebagian besar merupakan unsur yang ditemukan di alam dan sangat kompleks karena sifat-sifat unsur bervariasi satu dengan lainnya. Karena itu, unsur-unsur tersebut perlu dikelompokkan supaya mudah dalam mempelajarinya. Pengelompokan unsur didasarkan pada sifat yang dimilikinya. Pengelompokan yang paling sederhana berdasarkan sifat logam dan bukan non-logam. Kemudian ada pengelompokan unsur menurut Lavoisier, sistem Octave-Newland, sistem periodik Mendeleev, sampai pada sistem periodik modern yang digunakan sekarang. Tujuan pengelompokan unsur adalah memudahkan dalam mempelajari penggabungan unsur dengan unsur lain dan membentuk senyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsyariski Ranisham dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur adalah suatu tabel berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan digolongkan berdasarkan sifat-sifat kemiripan unsur-unsurnya. Robert Boyle adalah orang pertama yang mendefinisikan apa itu unsur. Menurutnya, unsur adalah suatu zat yang tidak dapat dibagi. Ada pula sistem periodik unsur menurut ilmuwan-ilmuwan lainnya. 1. Sistem periodik unsur menurut Antoinus Lavoisier. Pada tahun 1769, Antoinus menerbitkan suatu daftar unsur-unsur dalam unsur logam dan non-logam. Pada waktu itu, kurang lebih terdapat 33 unsur di dalam daftarnya tersebut. Pengelompokan unsur tersebut berdasarkan secara kimia dan dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Unsur gas yang dikelompokkan oleh Lavoisier adalah cahaya, kalor, oksigen, azote atau nitrogen, dan hidrogen. Unsur-unsur yang tergolong dalam non-logam adalah sulfur, fosfor, karbon, asam klorida, asam fluorida, dan asam borak. Adapun unsur-unsur logam adalah antimon, perak, arsenik, bismut, kobalt, tembaga, timah, nesi, mangan, raksa, molybdenum, nikel, emas, platina, tobel, tungsten, dan seng. Adapun yang tergolong unsur tanah adalah kapur, magnesium oksida, barium oksida, aluminium oksida, dan silikon oksida. Kedua, pengelompokan unsur menurut J.W. Daubigny. Pada 1829, Daubigny, seorang profesor dunia yang berasal dari Jerman, mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripannya. Ia mengemukakan bahwa massa atom relatif strontium sangat dekat dengan massa rata-rata dua unsur lainnya yang mirip dengan strontium, yaitu kalsium dan barium. Dari pengelompokan unsur-unsur tersebut terdapat suatu keteraturan. Setiap 3 unsur yang sifatnya mirip massa atom atau AR, unsur yang kedua atau tengah merupakan massa atom rata-rata dari massa atom unsur pertama dan ketiga. Hukum Octave-Newland. Newland mengumumkan penemuan yang disebut hukum Octave. Ia menyatakan bahwa sifat-sifat unsur berubah secara teratur. Unsur pertama mirip dengan unsur ke-8, unsur kedua mirip dengan unsur ke-9, begitu pula selanjutnya. Disebut hukum Octave karena beliau menemukan bahwa sifat-sifat unsur berubah secara berulang pada unsur ke-8 dalam susunan selanjutnya, dan hal ini menyerupai oktaf musik. Berikut adalah daftar unsur yang disusun oleh Newland berdasarkan hukum oktav yang diberikan pada tabel. Pengelompokan unsur menurut Dmitri Mendeleev. Pada tahun 1869, Dmitri melakukan pengamatan kepada 63 unsur dan mendapatkan hasil bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Sifat tertentu dapat berulang secara periodik apabila unsur-unsur tersebut ditempatkan berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dan ditempatkan dalam satu jalur yang disebut periode. Mendeleev menempatkan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal yang disebut golongan. Lajur-lajur horizontal yaitu lajur unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Disebut periode daftar periodik Mendeleev yang dipublikasikan tahun 1872.
Pengelompokan unsur menurut Henry Moseley. Pada awal abad 20, pengetahuan mengalami perkembangan yang mendasar. Para ahli menemukan bahwa atom bukanlah partikel yang tak terbagi, melainkan partikel yang lebih kecil yang disebut partikel dasar atau partikel subatom. Kini atom terdiri dari 3 partikel dasar, yaitu proton, elektron, dan neutron. Pada 1913, Henry Moseley melakukan eksperimen pengukuran panjang gelombang unsur menggunakan sinar X. Berdasarkan hasil eksperimennya tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa sifat dasar atom bukan didasari oleh massa atom relatif, melainkan berdasarkan kenaikan jumlah proton. Hal tersebut diakibatkan adanya unsur-unsur yang memiliki massa atom berbeda, tetapi memiliki jumlah proton yang sama atau disebut isotop. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.